muslimah, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk berpuasa sampai maghrib nanti ya. Sahabat, kuliner kekinian dengan aneka varian rasa dan bentuk semakin bervariasi dan sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Namun di tengah gempuran kuliner bercita rasa modern, masih ada nih segelintir orang yang berjuang untuk menjaga dan melestarikan kekayaan kuliner tradisional yang kini sudah mulai tergerus zaman. Di pinggir jalan dekat Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung inilah Ade menjajakan makanan colenak. Colenak adalah singkatan dari dicocol enak. Colenak adalah kudapan khas Sunda yang terbuat dari peyem atau tape singkong. Tape dibakar dan disantap dengan dicocol pada gula merah cair yang dicampur dengan kelapa parut. Ya, makanan tradisional tetap laku lah. Yang penting kita nyawa mau ngelestarikan. Jadi jangan takut bersaing sama makanan yang baru-baru gitu. Kalau kita percaya bahwa ya makanan tradisional masih diminati ya insya Allah. Jadi kita percaya aja, yakin bahwa ya khas-khas tradisional nggak bakalan hilang lah. Ade masih memelihara tradisi memasak colenak dengan menggunakan arang kayu bakar. Tapai yang sudah dibakar setengah matang dihangatkan kembali pada saat mangkal, supaya makanan ini tetap hangat saat nanti berbuka puasa. Kalau colenak yang lain jualnya nggak ada yang hangat. Nah, kalau punya saya beda. Itu hangat-hangat dadakan, dibilangnya dadakan. Jadi beda sama yang lain. Yang lain nggak ada yang jualan yang hangat. Tapai bakar yang sudah dipotong kecil-kecil disiram gula merah hangat yang sudah dicairkan dan dicampur dengan kelapa parut. Dengan harga yang sangat terjangkau yaitu Rp5.000 aja, pembeli dapat merasakan nikmatnya sebungkus col enak ini. Di bulan Ramadan, Ade berjualan hanya sekitar 3 jam saja, dari sore sampai menjelang buka puasa. Dalam sehari berjualan, Ade mendapatkan omset sekitar Rp250.000. Bukan hanya kalangan orang tua saja yang ingin bernostalgia merasakan kelembutan tape dengan rasa khas ini. Ternyata anak muda juga banyak yang menyukai kuliner tape bakar ini. Mereka sudah menjadi langganan Ade loh, bahkan sudah ada yang bertahun-tahun. Mama aku kan suka beli, terus aku tuh nyobain ya, ternyata enak, jadi aku suka. Terus kan, kalau kayak bolu kayak gitu kan udah biasa ya. Terus ini kan colenak gitu, jarang gitu, langka. Jadi tiba-tiba aku suka aja karena mama gitu, suka beli. Di sela-sela menunggu dagangannya, Ade lebih memilih menggunakan waktunya untuk membaca ayat suci Al-Quran. Walaupun belum lancar dalam membaca Al-Quran, namun ia tetap istiqomah membaca semampunya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sehari, lelaki yang sudah 17 tahun berjualan colenak ini bisa menjual sekitar 700 bungkus lebih. Namun kali ini hujan deras mengguyur di sekitar tempat Ade berdagang. Pelanggan yang biasanya membeli banyak yang tidak datang. Yang menyukai colenak tuh rata-rata dari anak muda ke atas ya. Kalau anak-anak kebanyakan kurang suka. Dari bahannya kan rasanya juga, kalau anak-anak sekarang kan sukanya yang pedas-pedas atau yang lemak-lemak. Kalau ini kan original, masih makanan jadul. Bagi Ade, mencari rezeki sudah menjadi kewajibannya untuk berikhtiar. Untuk hasilnya, ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagi Ade adalah selalu berbuat kebaikan dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sebagai bekal kehidupan abadi kelak.
Dalam setiap doanya, Ade berharap diberi kecukupan dan kesehatan untuk selalu beribadah kepada Allah dan kelancaran dalam mencari nafkah untuk anak dan istri. Azan maghrib sudah berkumandang, saatnya Ade berbuka puasa. Meski hanya dengan menu tahu dan tempe, ia sudah merasakan kenikmatan berbuka puasa. Biasanya Ade berbuka puasa dengan keluarga, tetapi karena hujan yang belum reda, ia memilih berbuka puasa dulu sebelum pulang ke rumah. Meski penjualan colenak hari ini baru sedikit, Ade merasa bersyukur karena masih diberi rezeki untuk dibawa pulang. Enggak, tetap disyukuri. Ini masalah omset mah itu mah kan Allah yang ngatur ya, masalah rezeki mah. Jadi mau besar mau kecil kita terima aja, syukuri apa adanya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita ambil hikmahnya aja lah. Membuat colenak ini cukuplah mudah loh sahabat hikmah. Yang agak sulit adalah mencari bahan baku tape yang bagus. Tape yang bagus tidak mentah atau keras dan rasanya sangat manis. Setiap kali belanja, Ade membeli tape hingga 80 kg dengan harga Rp8.000 per kilogramnya. Prosesnya, tape dibakar di perapian dengan menggunakan arang hingga terlihat kecoklatan. Asap arang akan menjadi aroma yang khas yang akan terasa di lidah saat tape dimakan. Tape yang sudah dibakar kemudian dipotong-potong sesuai kebutuhan. Kemudian untuk cairan gula merahnya, bahan-bahannya yaitu 1 kg gula merah, kelapa parut setengah kilogram ditambah garam secukupnya. Rebus sedikit air kemudian masukkan gula merah, setelah mendidih diberi garam secukupnya dan masukkan kelapa parut. Cairan gula merah ini pun sudah siap untuk dicocol dengan tape yang sudah dibakar. Ketika sedang berkumpul, anak-anak Ade begitu kompak membantu Ade menyiapkan colenak jualan orang tuanya. Masing-masing ada tanggung jawabnya. Sinta, anak yang paling sulung, tugasnya memotong tape. Sedangkan Devi, anak kedua, menstempel bungkus colenak. Nah, sahabat hikmah, alhamdulillah tadi kita sudah tonton tayangan bagaimana Pak Ade menjual makanan tradisional colenak. Masya Allah. Nah, berbicara makanan, di depan saya sudah ada berbagai macam makanan, ada minuman, ada roti, dan juga ada buah. Tapi nanti ya kita makannya sehabis buka ya. Atau bisa jadi rekomendasi sahabat hikmah semua untuk menu berbuka dan juga sahur. Waktu berbuka dan juga sahur adalah waktu yang ditunggu-tunggu umat muslim. Berbuka adalah salah satu waktu di mana orang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan sangat senang dan mendapatkan kebahagiaan. Waktu sahur adalah waktu di mana penuh dengan keberkahan. Sahabat hikmah, ada kisah sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu waktu sahur, atasahharu fi ahli. Beliau sahur bersama keluarga. Namun beliau sahur dengan terburu-buru lantaran beliau ingin cepat-cepat ke masjid dalam rangka untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW dan mendapatkan sholat fajar. Masya Allah, sahabat di zaman Rasulullah SAW berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk mendapatkan kebaikan. Hal inilah yang harus kita contoh dari suri tauladan Nabi dan juga para sahabatnya. Mari kita raih kebaikan di bulan Ramadan dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahabat hikmah, Rasulullah SAW juga seorang pedagang sukses yang dikenal sangat amanah. Sejak usia belasan tahun, Rasulullah sudah ikut serta dalam kafilah dagang Abu Thalib, paman beliau. Reputasi Rasulullah sangat baik dalam hal kejujuran dalam berdagang. Beliau tidak pernah menutupi cacat pada barang dagangannya. Apabila kondisinya bagus, maka akan dibilang bagus. Begitu pula sebaliknya. Informasi inilah yang sampai kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha.
Khadijah pun mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Perjalanan dagang yang Allah ridhoi hingga menjadi sukses. Di tangan Rasulullah, bisnis Khadijah pun berkembang sangat pesat. Rasulullah berdagang sampai usia 40 tahun saat beliau diangkat menjadi nabi.